Halo Pips, selamat datang di podcast perdana kita di podcast Buka Suara. Kenalin, aku Intan. Dan kenalin aku Kainan yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan dengan pembahasan-pembahasan yang penting, pembahasan yang menarik, pembahasan yang asik, dengan membahas seputar berbagai hal yang berkaitan dengan hidup kalian ya. Dan perdana ini, podcast kita ini bakal ngebahas yang namanya tentang uang. Kenapa kita bahas tentang uang? Karena siapa sih yang gak suka uang? Iya, kita bakal bahas itu karena siapa sih yang gak suka uang? Karena uang dibutuhin sama semua orang, uang dipakai buat belanja, buat foya-foya dan lain-lain. Dan tapi permasalahannya yang mau kita bahas nih Tan, bukan soal itu. Yang mau kita bahas itu tentang uang yang bisa bikin permasalahan. Iya. Jadi dampak negatif dampak negatif dari uang sendiri. Salah satu dampak negatif dari uang adalah menciptakan yang namanya sandwich generation. Nah, itu tuh. Buat teman-teman yang mulai kayak, apa nih sandwich generation? Nah, langsung aja kita tanyakan kepada pakarnya, yaitu teman aku. Di sini aku udah bareng teman aku yang sangat luar biasa. Kenalin teman-teman, Intan. Halo Intan. Halo guys. Apa kabar Tan? Sehat? Alhamdulillah baik. Langsung aja ya guys, kita tanya-tanya tentang seputar sandwich generation kepada pakar ekonomi kita. Amin ya Allah. Oke Tan, kita kan tadi ngomongin soal sandwich generation kan, kita udah notice di awal. Sebenarnya apa sih sandwich generation itu? Nah, jadi gini kayak teman-teman semua di rumah, benar banget nih. Kalau misalkan kita ngomongin tentang uang, kita nggak melulu ngomongin tentang yang namanya bahagia, foya-foya, belanja dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita bakal ngomongin tentang sandwich generation, yang mana ini tuh adalah salah satu dampak negatif dari uang itu sendiri. Betul. Oke, dampak negatifnya gimana? Jadi, guys, sandwich generation ini sebenarnya udah muncul lama banget. Dari tahun 1981. Diperkenalkan oleh Dorothy Miller melalui jurnalnya yang berjudul The Sandwich Generation, The Art of the Aging. Nah, jadi sandwich generation ini atau bahasa lainnya adalah orang-orang yang stuck sama suatu keadaan di mana dia harus membiayai hidupnya, pasangannya, anaknya, keluarganya, bahkan sama orang tuanya. Oke, itu yang disebut secara finansial ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita nggak ngomongin tentang tugas anak harus berbakti kepada orang tua. Nanti bisa aja nih netizen kan bilang ya nggak apa-apa dong ngebiayain orang tuanya, kan ini kayak tugas seorang anaknya. Tapi kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin dampak negatifnya. Kenapa sih topik ini tuh atau sandwich generation ini tuh menjadi topik yang urgent banget buat kita bahas. Gitu. Oke gitu ya teman-teman, kita nggak akan ngebahas tentang gimana tutorial menjadi anak durhaka. Kita nggak akan bahas itu. Kita bakal ngebahas tentang ya sandwich generation itu tadi. Kenapa ini menjadi urgent? Bisa dilihat kan tadi, maksudnya aku pernah dengar nih, kalau misalnya sandwich generation itu kan berakibat fatal karena tadi kita harus ngurusin keluarga kita yang emang belum tentu kita punya duitnya. Betul. Terus kita harus ngurusin orang tua kita, kan berarti angka kita, berarti kan beban semakin bertambah. Iya, betul. Ini kan fatal banget. Tapi apa sih penyebabnya? Karena aku pernah baca salah satu penyebabnya adalah biasanya gara-gara kurang literasi finansial. Itu benar nggak sih? Ya, benar banget nih guys dan Kay. Ya, jadi teman-teman di rumah semua, salah satu penyebab dari sandwich generation yang paling dasar adalah ketidakmampuan kita untuk mengelola uang. Makanya kalau misalkan kita ngomongin tentang sandwich generation, ini pada akhirnya akan berkaitan sama the way we manage our money. Gitu guys. Jadi memang pada dasarnya karena kita nggak biasa nih bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik, akhirnya kalau misalkan kita dapat uang, kita belanja. Dapat uang, belanja. Foya-foya kan. Iya, konsumtif banget. Makanya pada saat hari tua atau momen-momen di mana kita butuh uang, uangnya malah nggak ada. Nah, atau bahkan sampai ketika kita dewasa, orang tua kita nggak punya penghasilan, mau nggak mau kita sebagai anak harus membiayai mereka gitu. Dengan yang belum tentu penghasilan kita pun cukup buat diri kita. Gitu guys. Jadi memang pada dasarnya ini tuh ketidakmampuan kita untuk mengatur keuangan kita, dan bahkan lebih parahnya ini tuh dilakukan secara turun-temurun. Gitu. Makanya kenapa kita bisa jadi golongan sandwich generation, karena mungkin orang tua kita tuh dari kecil nggak pernah ngajarin financial literasi atau gimana cara mengatur keuangan yang baik. Bahkan itu dari kakek nenek pun sekali. Betul, dari kakek nenek sekalipun gitu. Mereka nggak tahu ini gimana caranya gitu. Ini kan masalahnya berat banget. Terus kita juga udah tahu penyebabnya adalah biasanya kurang dalam kemampuan mengatur keuangan ya. Maksudnya dapat duit keluar akhirnya ke bawah sampai dewasa, sampai ke titik di mana mereka yang sudah harusnya ngasih uang ke orang tua mereka gitu kan ya. Betul. Tapi kan ini tadi udah di notice berulang kali ya, ini ngefekin permasalahan finansial. Tapi
kalau dipikir-pikir kayaknya nggak cuma finansial, ya nggak sih? Iya, benar banget guys. Nah, kenapa nih topik ini tuh jadi Iya, urgent iya. banget? Kenapa Karena sih? kita nggak ngomongin tentang Sekedar beban uang, finansial iya, doang, iya. tapi juga beban psikologis. Betul, Nih betul. bayangin aja, misalkan kita jadi pekerja di suatu daerah Yes. dengan penghasilan yang Pas-pasan, pas-pasan. cuman Buat diri kita kita aja. kadang juga susah, tapi gitu ya. kita harus membiayai pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Iya, Makanya oke. kalau misalkan kita ngomongin tentang sandwich generation, ini juga bakalan berkaitan dengan gimana caranya kita mengatur tingkat stres kita. Oke. Gitu, karena kalau misalkan kita burn out duluan nih, Iya, nggak tahu iya, gimana iya, caranya, itu tuh berujungnya malah ke depresi. Makanya oke. nggak sedikit dari mereka yang terjebak dengan sandwich generation bunuh diri karena mungkin nggak kuat, guys. Karena kan selain harus membiayai secara finansial, mereka juga harus mengurus kesehatannya, Iya, betul, kesehariannya, kesehatan. pendidikannya, di mana Iya, betul, semakin sini tuh biaya-biaya kayak gitu semakin Betul, mahal. betul. Gitu, jadi nggak cuman secara beban finansial, tapi juga secara beban Iya. psikologis mereka bakalan kena gitu. Ya, kita nggak ngomongin cuman soal finansial, tapi kita juga ngomongin tentang psikologis, di mana ini berarti berat banget ya ini Berat permasalahan, karena benar-benar bisa bikin stres sampai bunuh diri, teman-teman. Betul. Jadi ini kayak gitu. ini gokil banget sih sebenarnya pembahasannya. Kalau misalnya aku mau nanya lagi nih. Kan kita udah tahu tadi akibat dan lain-lain. Kita bisa tahu kalau bisa bikin bunuh diri, stres dan permasalahan finansial. Apa solusi terbaiknya buat orang-orang yang Oke. nggak mau terhindar dari hal ini, atau orang-orang yang mungkin lagi ada Udah di fase terjebak ya? terjebak Oke. ini, gimana cara keluar dan itu? Nah, buat teman-teman nih yang pengen terhindar dari sandwich generation, Ya. makanya kunci utamanya adalah melek finansial. Melek finansial. Ya, Oke. finansial literasinya harus diperbaiki. Ya. Kita harus bisa nih mengelola keuangan sesuai dengan kemampuan kita. Yes, Teman-teman oke. bisa cari di Google bagaimana caranya. Misalkan ada sekian persen untuk kesehatan, sekian persen Ya. untuk pendidikan. Nah, itu bisa diatur sesuai dengan keuangan teman-teman. Oke. Karena itu yang paling dasarnya, kayak Ya, gimana ya, caranya ya, kita ya. mengelola keuangan. Dan jangan lupa untuk lakukan investasi. Investasi. Iya, karena oke. itu bisa menjadi passive income-nya kita. Kayak oke. gitu. Selain itu, kita juga bisa nih mendaftarkan diri di asuransi jiwa ataupun asuransi iya, kesehatan. iya. Buat Nah, jaga-jaga gitu betul ya. banget. Pihak asuransi ini akan mengelola keuangan kita untuk Betul. sesuatu hal yang memang tidak pernah kita duga, Ya, seperti oke. misalnya kecelakaan Kecelakaan. atau hal-hal yang memang urgent di kemudian Oke, hari oke, gitu, paham. guys. Oke, ini wah, oke. Tapi kan tadi bisa dibilang juga itu kan solusi dari kita sebagai Betul. anak lah ya, atau sebagai remaja saat ini. Tapi kan tadi permasalahan juga sebenarnya datang Ada juga dari orang atas tua ya, ya, karena betul, kurang betul. pendidikan. Ada nggak sih sebenarnya kalau misalnya yang bisa kita saranin sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja kepada orang tua kita buat Ada nyelamatin banget. ya kemudian hari gitu, ada nggak sih? Ada banget. Berarti ini orang tuanya memang sudah terjebak ya, guys, di Iya, sandwich mungkin, iya, generation. Nah, ada banget nih. Salah satunya itu adalah dengan daftar asuransi juga, Kay. Daftar asuransi nomor satu Untuk pertama. orang oke. tua juga. Nah, bisa juga kita daftar dana pensiun, Oke, pengelolaan oh iya, dana dana pensiun pensiun bagi ya, orang tua benar-benar kita. penting banget Karena tuh. pihak mereka juga akan mengelola Iya. secara nggak langsung akan mengelola keuangan orang tua kita. Iya, jadi mereka gitu. tinggal hari Dan- tua ada uang gitu ya. Oke. Iya, betul. Dan sama halnya yang ketiga adalah passive income. Kita selalu Passive ngomongin income, tentang tetap. passive income. Betul, Kalau betul. misalkan orang tua belum bisa melakukan investasi, mereka bisa nih memanfaatkan sosial media dengan Iya. dibantu anak-anaknya. Yang Betul, mana betul, sekarang betul. sosial media itu lagi hype banget ya. Iya, Kita iya, bisa iya, menjadikan sosial media itu sebagai platform yang memang produktif untuk menghasilkan uang. Iya. Contohnya berdagang. Sekarang kan banyak banget ya kalangan muda sampai Jadi, orang tua pun betul, masih betul. berjualan gitu lewat Iya, sosial iya. media. Yang mana Karena sosial lebih media mudah itu ya soalnya. betul memudahkan Karena kita lebih mudah. gitu. Kayak gitu sih salah satu contohnya atau salah satu caranya untuk orang tua kita. Oke, tadi udah dikasih tahu ya berbagai solusinya yang luar biasa. Kami harap buat teman-teman yang lagi terkena yang namanya sandwich generation atau mau terhindar untuk sandwich generation, didengerin lagi, boleh di setel ulang tadi ya. Betul banget. Oke, ada nggak Tan buat ini closing statement deh? Oh, buat ada banget, terakhir guys. kita nih. Ada banget. Nah, guys, mengingat ini tuh topik yang urgent banget buat Yes, kita nih. betul. Apalagi kita masih remaja ya, Ya. kita masih bisa berupaya untuk Betul, menghindari sandwich menghindari generation. generation tadi ya. Tapi, guys, yang paling penting dari sebuah ilmu adalah praktek. Betul, oke. Percuma dong teman-teman nonton nih podcastnya Iya. berkali-kali, Apalagi sampai hafal terakhir banget ya, ya gimana isinya. caranya mengelola keuangan tapi nggak dipraktekkan. Betul, Itu betul. sayang banget. Jadi Sayang jangan lupa buat banget. dipraktekin, guys. Iya. Gitu. Oke, thank you banget Intan, lu udah berbagi banget sama Sama-sama. kita ya, udah ngasih tahu topik yang luar biasa ini. Gila, ini penting banget teman-teman. Apalagi efeknya tadi bisa sampai bikin kalian bunuh diri, jangan sampai kena sandwich generation. Dan thank you teman-teman, dan juga thank you Intan yang udah thank you Sama-sama. teman-teman yang udah nonton Terima kasih sampai titik juga. kali ini, dan semoga kalian gak kena sandwich generation. Amin. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya di podcast Buka Suara. Saya Keinan. Dan saya Intan. Bye. Bye.